Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Yolanda Novia dengan nomor buku pokok 1810511021. Di video kali ini saya akan mencoba menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah Organisasi Industri berkenaan dengan Market Structure and Market Power atau struktur pasar dan kekuatan pasar. Pasar. Struktur pasar dapat diartikan sebagai keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar. Antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi dan penguasaan pasar. Terdapat 4 bentuk struktur pasar utama yaitu persaingan sempurna, monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. Berikut ini tabel yang memberikan gambaran perbedaan keempat pasar tersebut berdasarkan kriteria jumlah penjual, kekuatan harga, penawaran, keluar masuk pasar, dan tingkat persaingan. Teori konsentrasi dan kekuatan pasar. Dalam perlakuan sebelumnya terhadap model Carnot, kita mempertimbangkan kasus sederhana duopoli. Apa yang terjadi jika ada lebih dari 2 perusahaan? Salah satu cara untuk menangani kasus oligopoli umum adalah dengan mengulangi analisis grafis yang telah dibahas sebelumnya. Tapi sekarang ini kita mempertimbangkan lebih dari 2 perusahaan. Kita harus ingat kembali bahwasanya laba perusahaan satu diberikan oleh V1 sama dengan PQ dikali Q1 dikurang C kali Q1. Di mana Q adalah output total, P adalah harga, dan C merupakan biaya untuk produksi dari Q. Ini menyiratkan bahwa dari perspektif perusahaan satu, yang terpenting adalah output total yang diproduksi oleh perusahaan lain, terlepas dari berapa banyak perusahaan lain yang ada atau tingkat output masing-masing. Kurva di samping merupakan kurva equilibrium Carnot untuk perusahaan N. Gambar tersebut menjelaskan tentang nilai equilibrium Q pangkat N untuk N kecil untuk berbagai nilai, di mana jumlah perusahaan disimbolkan dengan N, misalnya 2, 3, atau 4. Seperti yang dapat kita lihat bahwasanya output equilibrium per perusahaan menurun seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan. Grafik selanjutnya ialah grafik yang menggambarkan equilibria under monopoly, Carnot, and perfect competition. Kita baru saja melihat bahwa kinerja model Carnot menyatu dengan persaingan sempurna karena jumlah perusahaan semakin banyak. Ini menjadi motivasi persaingan sempurna sebagai titik acuan. Model persaingan sempurna adalah pendekatan yang baik untuk pasar di mana terdapat banyak perusahaan. Namun, timbul pertanyaan, berapa banyak perusahaan agar persaingan oligopoli mendekati persaingan sempurna? Dengan tetap mempertahankan asumsi bahwa perusahaan berperilaku sesuai dengan asumsi Carnot, kita kemudian memperoleh nilai dalam tabel berikut, di mana tabel tersebut menyajikan inefisiensi alokatif dalam equilibrium Carnot sebagai persentase dari inefisiensi alokatif di bawah monopoli untuk tujuan perbandingan. Seperti yang dapat kita lihat, dengan 7 firma yang identik, kinerja Carnot lebih dekat dengan persaingan sempurna daripada monopoli. Dengan 15 perusahaan yang identik, kerugian efisiensi sangat mendekati nol. Dengan kata lain, tidak perlu banyak perusahaan identik untuk kinerja model Carnot menjadi sangat dekat dengan persaingan sempurna. Selanjutnya, mengenai mengukur kekuatan pasar dan konsentrasi pasar, di mana kita telah mengukur kekuatan pasar oleh harga marginal P kurang MC atau P kurang MC per P. Sedangkan konsentrasi pasar memiliki pengertian berbanding terbalik, di mana diukur dengan jumlah perusahaan. Ketika perusahaan memiliki fungsi biaya yang berbeda, output dan biaya marginalnya dalam equilibrium juga berbeda. Asimetris ini membutuhkan ukuran kekuatan pasar dan konsentrasi pasar yang lebih umum daripada yang telah dipertimbangkan selama ini. Bahkan jika harga sama untuk semua perusahaan, seperti produk homogen, biaya marginal yang berbeda menyiratkan marginal yang berbeda untuk perusahaan yang berbeda. Lantas, apakah kekuatan pasar di industri secara keseluruhan? Selain itu, jika perusahaan memiliki ukuran yang berbeda, maka jumlah perusahaan saja bukanlah ukuran konsentrasi yang baik.
memiliki 3 perusahaan dengan ukuran yang sama tidak sama dengan memiliki satu perusahaan dengan 98% pasar dan 2 lainnya dengan masing-masing 1%. Mengenai kekuatan pasar, ukuran yang akan digunakan adalah indeks Lerner yang didefinisikan sebagai rata-rata tertimbang dari setiap margin perusahaan dengan bobot yang diberikan oleh pangsa pasar perusahaan. Persamaan dari Lerner Index dapat ditunjukkan dengan L sama dengan sigma N I sama dengan 1, SI P kurang MC I per P, di mana S adalah pangsa pasar perusahaan I. Jelasnya, jika semua perusahaan memiliki biaya marginal yang sama, maka indeks Lerner hanyalah margin umum yang ditetapkan oleh semua perusahaan, seperti yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Kemudian ada Herfindahl's Index sebagai alternatif ukuran dari konsentrasi pasar. Persamaannya, H sama dengan sigma N I sama dengan 1 SI kuadrat. Nilai H bervariasi antara 0, konsentrasi minimum, dan 1, konsentrasi maksimum, yaitu monopoli. Seringkali nilai H dikalikan dengan 10.000 sehingga bervariasi antara 0 dan 10.000. Pertimbangkan dua pasar dengan permintaan yang sama dalam satu pasar. Ada dua perusahaan dengan pangsa pasar yang identik. Di pasar lain, ada satu perusahaan dengan pangsa pasar 70% dan dua perusahaan kecil dengan masing-masing 15%. Dengan asumsi bahwa kedua pasar berada dalam equilibrium corner, di manakah kekuatan pasar yang terbesar? Jawabannya ialah terletak pada persamaan L sama dengan H per E, di mana E adalah elastisitas harga permintaan dan L dan H seperti yang didefinisikan sebelumnya. Hasil ini penting sebagai ia menggeneralisasi gagasan bahwa semakin besar konsentrasi, semakin besar derajat kekuatan. Konsentrasi dan kekuatan pasar estimasi empiris. Organisasi industri arus utama telah didirikan di atas apa yang disebut Structure Conduct Performance Paradigm atau SCP. Paradigma SCP menyediakan sistem untuk analisis industri tertentu. Industri dicirikan oleh strukturnya, misalnya seberapa terkonsentrasi, perilaku, yaitu perilaku perusahaannya, dan kinerja, kekuatan pasar, efisiensi alokatif, dan sebagainya. Selain itu, paradigma SCP mengemukakan bahwa ada hubungan kausal antara struktur, perilaku, dan kinerja. Struktur mempengaruhi perilaku, baik struktur maupun perilaku mempengaruhi kinerja. Dengan demikian, kita memiliki implikasi yang dapat diuji, yang dapat kami sebut hipotesis kinerja struktur, yaitu hubungan positif antara konsentrasi dan kekuatan pasar. Interpretasi. Hipotesis kolusi adalah bahwa konsentrasi menyiratkan kekuatan pasar melalui peningkatan kolusi antar perusahaan. Jika ini masalahnya, maka pembuat kebijakan harus memperhatikan apapun yang meningkatkan konsentrasi industri, misalnya merger, karena indeks konsentrasi memainkan perilaku dan kekuatan pasar estimasi empiris. Pada intinya, estimasi empiris mengarahkan kita pada kesimpulan bahwa memperkirakan perilaku, khususnya memperkirakan tingkat kolusi antar perusahaan, adalah proses yang cukup rumit yang tidak memiliki solusi yang cepat dan pasti. Biasanya, strategi terbaik adalah dengan biaya marginal mungkin sama dengan 1, di bawah monopoli menggabungkan studi statistik dengan bukti non-kuantitatif, khususnya memo internal atau dokumen terkait yang memberikan bukti perilaku kolusif. Sekian penjelasan dari saya. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada manusia saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.